Sampaikan rencana untuk mengakhiri perang Ukraina. Itulah tuntutan yang diteriakan oleh seorang anggota parlemen Rusia langsung kepada Vladimir Putin. Dan presiden Rusia itu pun terguncang. Parlemen sebaiknya tidak berkata begitu. Beritahu orang-orang ini bahwa mereka seharusnya tunduk dan mencium cincin itu. Dilarang atau tidak, itu baru saja dikatakan. Perang ini sudah terlalu lama berlangsung. Rusia berada di ambang kehancuran dan semua ini adalah kesalahan Putin. Putin sangat marah, tapi dia juga menerima bahwa dia baru saja mendapat kenyataan pahit dari satu tempat yang seharusnya mendukung narasinya. Dalam pernyataan yang mengguncang parlemen Rusia dan menyirimkan gelombang kejutan hingga ke inti Kremlin, Vyacheslav Markayev memberikan kritik pedas terhadap narasi yang telah dibangun Putin sejak ia melancarkan invasi ke Ukraina. Seorang deputi Duma Negara dari Partai Komunis Rusia yang merupakan salah satu dari sedikit partai yang berupaya menentang Putin di Rusia modern. Markayev melontarkan tirade panjang menuduh Putin sebagai pemimpin tidak efektif. Dan kemudian ia membacakan daftar alasan mengapa ia mengklaim bahwa pernyataannya 100% akurat. Gelombang korupsi yang mengalir di seluruh Rusia, oligarki yang didukung oleh kebijakan-kebijakan Putin. Dan yang paling memberatkan, hancurnya segmen populasi yang oleh Markayev disebut paling aktif dan paling mampu bereproduksi. Semuanya sekarang berada di pundak Putin. Pesannya jelas, Putin telah mengorbankan seluruh generasi Rusia demi pertumpahan darahnya di Ukraina dan sudah saatnya dia dimintai pertanggungjawaban. Masa penuh ilusi sudah berakhir, negara ini berada di ambang ledakan sosial dan kesalahan atas hal ini akan sepenuhnya jatuh pada rezim penguasa yang sudah mengakar, ujar Markayev saat ia mengecam Putin di depan seluruh parlemen Rusia. Ia menambahkan, jika situasi ini terus berlanjut, kerusuhan sosial dan kekacauan akan makin mungkin terjadi. Barat pasti akan memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan sisa-sisa kenegaraan Rusia, kata Markayev dalam pesan terakhirnya kepada pemimpin Rusia. Yang luar biasa dari komentar-komentar ini adalah betapa terang-terangannya komentar itu. Ini bukanlah seorang pembuat kebijakan yang membuat klaim samar bahwa mungkin, hanya mungkin, Putin telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang salah dan perlu mempertimbangkan untuk mengubah arah kebijakannya. Peringatan ini langsung dari parlemen Rusia ke pusat kekuasaan, menyebut Putin sebagai pemimpin gagal yang akan segera ditunjukkan tempatnya yang sebenarnya. Namun, disinilah masalah ini jadi sangat serius bagi Putin. Ini bukan hanya anggota parlemen nakal yang menyerang. Markayev mewakili sumber kemarahan yang semakin besar di dalam Rusia, yang tidak hanya ditujukan kepada anggota geng pro-Kremlin Putin lainnya, tetapi juga sampai ke orang-orang yang sangat diandalkan Putin untuk rela mati demi kampanye berdarahnya di Ukraina. Markayev hanyalah tokoh terkenal terbaru di dalam Rusia yang menentang presiden negara itu. Pada pertengahan Mei, Renat Sulimanov yang juga merupakan anggota Duma Negara dari Partai Komunis Rusia menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa ia percaya operasi militer khusus tersebut memberikan dampak buruk bagi Rusia. Ekonomi Rusia tak akan bertahan jika perang Ukraina berkepanjangan, ujar anggota parlemen. Ia menyoroti pengeluaran militer yang kini lebih dari 40% anggaran dan barang sektor militer tidak bernilai konsumsi. Mengesahkan anggaran dengan pemotongan pengeluaran militer tidak terlalu sulit. Namun, bagaimana nasib pekerja di industri pertahanan? Kepada mereka yang saat ini sedang bertugas, 1 juta orang akan kembali ke kehidupan sipil, di mana pekerjaan, gaji yang layak, dan adaptasi sosial, tanya Sulimanov. Dan dia memang punya poin. Putin tampaknya sama sekali tak punya rencana untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah perang di Ukraina. Sama seperti dia juga tak punya rencana atas apa yang sedang Rusia coba lakukan di Ukraina saat ini. Dan seorang politisi lain telah mengkritik pemimpin Rusia itu. Oke, jadi ini adalah tokoh-tokoh dari Partai Komunis Rusia. Mereka mulai lebih berani, tapi mereka tetap merupakan partai yang menentang Putin. Jadi wajar saja jika mereka mengatakan hal-hal seperti ini di Duma Negara. Mungkin dengan asumsi kamu lupa tentang kecenderungan Putin untuk memastikan bahwa siapapun yang menentangnya entah bagaimana berakhir di gulag atau jatuh dari jendela yang terbuka. Tapi untuk menegaskan maksudnya, bukan hanya politisi oposisi yang mengkritik Putin. Tokoh terkenal lainnya yang menyerukan diakhirinya kekuasaan Putin adalah Ilya Remeslov. Selama sebagian besar perang, dia termasuk penjilat Putin paling parah, menghabiskan bertahun-tahun memburu pengkritik rezim dan menjalankan kampanye fitnah terhadap jurnalis yang membongkar kegagalan Putin. Sekarang, Remeslov berbalik menentang Putin. Dia berubah dari pendukung Kremlin menjadi ingin menjatuhkan Putin,
mempublikasikan postingan di Telegram kepada 90.000 pengikutnya yang menjelaskan alasan tidak lagi mendukung presiden yang dulu dia cintai bertahun-tahun. Kita kembali melihat alasan serupa. Kepemimpinan militer buruk, satu generasi rakyat Rusia mati akibat perang gagal, dan ekonomi Rusia runtuh. Putin adalah pemimpin tidak sah, tulis Remeslov, dan seharusnya mundur serta diadili sebagai penjahat perang. Jangan salah paham, para penentang ini adalah tikus, dan mereka melakukan apa yang biasa dilakukan tikus, yaitu melarikan diri dari kapal yang tenggelam ketika mereka melihat kapal itu hampir karam. Itulah Putin saat ini, sebuah kapal yang telah hancur di perairan terbuka. Mereka yang dulu mendukungnya kini melarikan diri. Mereka yang mungkin pura-pura mendukungnya karena takut dengan apa yang akan dia lakukan jika mereka tidak mendukung, sekarang menjadi jauh lebih berani. Rasa takut hilang. Pesan itu disebarkan. Rusia berada di ambang keruntuhan sosial total. Semua ini salah Putin. Putin mungkin marah dengan apa yang dikatakan para politisi dan mantan kroninya tentang dirinya, tapi dia akan ketakutan karena kata-kata mereka tampaknya mendapat sambutan dari rakyat Rusia. Jika hanya sedikit tokoh terkenal yang mengkritik Putin, pemimpin Rusia itu tak akan khawatir. Di Rusia banyak jendela terbuka dan lebih dari cukup peluang bagi orang-orang tertentu untuk mengalami jatuh yang berbahaya. Tapi masalah nyata Putin adalah adanya gelombang kemarahan yang terpendam di antara rakyat Rusia yang sejalan dengan semua kemarahan yang keluar dari mulut para anggota parlemen. Mari lihat jajak pendapat. Tunggu, tidak bisa. Kenapa? Menurut laporan Telegraph, Pusat Riset Opini Publik Rusia (VCIM), lembaga survei negara, kini tak lagi mempublikasikan peringkat kepercayaan terbuka untuk Putin seperti dulu. Kami tidak mengatakan terbuka secara sarkastik di sini. VCIM membuat jajak pendapat terbuka dan tertutup. Ini berarti lembaga survei langsung menanyakan responden apakah mereka percaya pada Putin dan lingkarannya. Namun, jajak pendapat terbuka meminta responden menyebutkan nama politisi yang dipercaya tanpa arahan. Jajak pendapat ini menunjukkan tingkat kepercayaan rata-rata warga Rusia pada Putin di tahun 2026. Pada Maret lalu, lebih dari 70% responden jajak pendapat tertutup tentang Putin mengaku mempercayai pemimpin Rusia itu. Tidak setinggi yang diinginkan Putin, tetapi cukup baik untuk jenis jajak pendapat yang disertai peringatan tersembunyi bahwa siapapun yang mengatakan mereka tidak mempercayai pemimpinnya bisa dihukum. Pada jajak pendapat terbuka di bulan yang sama, hanya 29,5% warga Rusia menyebut Putin sebagai politisi yang mereka percayai sebelum jajak ini tiba-tiba dihentikan pada April. Itu sudah memberitahu semua yang perlu Anda ketahui. Tanpa ditanya langsung tentang Putin, rakyat Rusia menyatakan akan mempercayai siapapun selain dia untuk pekerjaan yang ia lakukan selama lebih dari 25 tahun. Mari kita telusuri jajak pendapat ini. Artikel 22 Mei dari Medusa menyebut survei Yayasan Opini Publik, salah satu organisasi jajak pendapat utama Rusia, menunjukkan tingkat persetujuan Putin turun ke titik terendah dalam setahun. Angkanya masih tinggi, 71% percaya Putin menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, perlu diingat apa yang telah kita lihat tentang jajak pendapat tertutup seperti ini. Ketika ditanya secara langsung tentang Putin, sebagian besar orang Rusia cenderung mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik karena rasa takut. Yang jauh lebih menarik dari jajak pendapat ini adalah 14% dari responden cukup berani untuk mengatakan secara langsung bahwa Putin menjalankan tugasnya dengan cukup buruk, yang sekali lagi merupakan angka tertinggi dalam setahun terakhir. Jadi, bukan hanya anggota parlemen Partai Komunis dan mantan propagandis pro-Kremlin yang tak lagi percaya pada Putin. Rakyat Rusia secara jujur menyampaikan pada pemimpinnya bahwa mereka tak lagi percaya pada penilaiannya. Ini hanya hasil dan tindakan yang sudah kita lihat di depan publik. Ketidakpuasan di Rusia sangat dalam, seperti terungkap dari dokumen bocor bahwa dukungan untuk Putin benar-benar anjlok. Itu mengubah segalanya bagi pemimpin Rusia. Sedikit catatan sebelum kami jelaskan alasannya, ini The Military Show, dan laporan seperti ini alasan kami membuat video. Kami membahas realitas perang Ukraina dan menggali lebih dalam di balik berita-berita utama. Jika Anda suka, silakan berlangganan dan dukung saluran ini. Setelah kemarahan keras Markayev terhadap pemimpinnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa intelijen Ukraina telah mencegat dokumen rahasia Rusia dari dalam Kremlin. Zelensky menyatakan informasi dalam dokumen tersebut merugikan pemimpin Rusia. Indikator prediksi ketidakpuasan rakyat Rusia terhadap Putin akan terus meningkat secara stabil, ujar Zelensky, seraya menambahkan bahwa ia mulai terbiasa dengan gagasan pertumbuhan ketidakpuasan itu tak bisa dihentikan.
Indikator ini tidak akan mendatar sebelum September saat pemilihan parlemen dijadwalkan di Rusia. Angka-angka itu sangat buruk bagi Vladimir Putin. Menurut proyeksi internal Kremlin sendiri, hanya 55% dari populasi Rusia yang akan menyetujui tindakan Vladimir Putin pada saat pemilihan Duma Negara tahun 2026 dimulai pada bulan September. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Vladimir Putin adalah 33% diperkirakan secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuan, dengan 12% lainnya masih ragu-ragu atau masuk dalam kategori selain kami mencintai dan mempercayai presiden kami. Vladimir Putin pasti sudah dibuat lengah oleh laporan ini. Namun yang paling membuatnya khawatir adalah partai yang ia pimpin, Rusia Bersatu, tengah mengalami tren dukungan yang terus menurun, ungkap Volodymyr Zelensky. Ini jadi masalah saat pemilu September karena memberi peluang bagi partai oposisi seperti Partai Komunis Rusia yang menantang Vladimir Putin untuk meraih keuntungan besar di parlemen. Solusi Partai Rusia Bersatu tampaknya adalah meningkatkan kecurangan demi hasil yang diinginkan Vladimir Putin agar tetap mengendalikan Duma Negara. Dimanapun Vladimir Putin memandang, dia melihat rakyat Rusia siap untuk perubahan. Mereka melihat bahwa Rusia berada di ambang kehancuran dan jari-jari mereka langsung menunjuk pada seorang pria yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu bersembunyi di bunker daripada memimpin negaranya. Entah bagaimana, situasi Vladimir Putin makin buruk. Dokumen bocor itu juga menunjukkan anjloknya dukungan untuk Vladimir Putin dan partainya. Mereka juga mengklaim ada pertumbuhan terukur dalam suasana protes di beberapa wilayah Rusia menurut dokumen tersebut. Klaim tersebut sejalan dengan laporan United 24 Media pada 14 Mei yang menyatakan bahwa potensi protes di dalam Rusia telah mencapai tingkat tertinggi dalam hampir 2 tahun. Menurut laporan tersebut, sebuah survei yang dilakukan oleh Levada Center yang independen mengungkapkan bahwa 20% warga Rusia percaya bahwa protes terhadap penurunan standar hidup di Rusia mungkin terjadi. Yang memberikan petunjuk jelas tentang salah satu alasan mengapa Putin sedang menghadapi begitu banyak reaksi keras saat ini. Sebanyak 14% lagi percaya protes dengan tuntutan politik juga bisa terjadi. Pada November 2025 lalu, yang merupakan terakhir kali Levada Center melakukan survei ini, persentasenya masing-masing adalah 16% dan 11%. Angkanya telah meningkat. Melihat semua yang terjadi, jelas rakyat Rusia sudah muak dan lelah pada Putin yang memaksakan perang dan melumpuhkan negara mereka. Itu membawa kita pada alasan mengapa semua ini terjadi sekarang. Zelensky memberitahu kita sesuatu tentang dokumen yang bocor yang mengungkapkan salah satu alasan mengapa popularitas Putin merosot dan mengapa sekarang dia dikritik di parlemen Rusia. Kami yakin laporan ini belum memperhitungkan kemungkinan peristiwa di Juni, Juli, dan Agustus yang pasti akan mempengaruhi situasi Rusia lebih lanjut, kata Zelensky. Kematian massal rakyat Rusia sangat memengaruhi turunnya popularitas Putin. Dan situasinya diperkirakan makin memburuk saat Rusia melancarkan serangan musim panas. Serangan musim semi yang begitu dibanggakan itu saja sudah cukup buruk bagi Rusia. Serangan-serangan yang seharusnya membuka jalan bagi runtuhnya Donetsk justru membawa kematian dan cedera dalam skala besar bagi Rusia. Baik pada bulan Maret maupun April, Rusia kehilangan sekitar 35.000 tentara akibat pertahanan Ukraina. Bulan Mei pun tidak jauh lebih baik karena kerugian Rusia di medan perang melebihi 30.000 sehingga total kasar sekitar 110.000 tentara Rusia tewas atau terluka akibat serangan musim semi tersebut. Laporan Kremlin yang bocor mencatat hal itu, tetapi proyeksi tersebut tampaknya tak mempertimbangkan kondisi Rusia saat mereka mencoba meningkatkan serangan di musim panas. Indikator awal tidak baik untuk Putin. Pada tanggal 13 Juni saja, Rusia kehilangan 1.440 tentara menurut laporan Pravda. Jadi bukan berarti jumlah korban yang menghancurkan itu berkurang. Bahkan jumlahnya justru semakin meningkat. Tanggapan Putin terhadap hal ini adalah dengan menerapkan bentuk mobilisasi secara perlahan yang akan menyebabkan lebih banyak lagi kematian di pihak Rusia dan akibatnya semakin banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang sudah percaya bahwa Putin sedang membawa negara mereka menuju kehancuran. Pada 13 Juni, Pravda melaporkan bahwa Putin telah menandatangani dekret baru yang meningkatkan jumlah personel militer Rusia yang diizinkan menjadi 2.399.130 orang dengan 1.510.000 diantaranya adalah prajurit aktif.
Hal ini terjadi meskipun Rusia gagal memenuhi target relawan mereka. Kiev Independent melaporkan bahwa intelijen Ukraina mengungkapkan sebanyak 70.500 orang mendaftar menjadi tentara Rusia selama 3 bulan pertama tahun 2026, yang berarti masih kurang 30.000 dari target yang ditetapkan Rusia. Dan sekitar 20.000 lebih, sedikit dari 90.000 pendaftar pada periode yang sama di tahun 2025. Namun Putin menyatakan militer Rusia harus diperbesar. Saat ini mobilisasi tampaknya jadi satu-satunya pilihan Putin, dan ini membuat kemarahan di Rusia akibat kehilangan generasi muda, seperti kata Markayev di Duma Negara, makin meningkat. Itu buruk bagi Putin, tapi yang lebih parah adalah kemarahan rakyat Rusia melampaui jumlah korban tewas akibat invasi Putin. Seperti yang disorot oleh Telegraph, pengeluaran pertahanan Rusia telah mencapai tingkat yang belum pernah kita lihat sejak era Perang Dingin. Disebutkan bahwa pengeluaran militer naik sebesar 30% pada awal tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti perang Putin menyumbang 46% dari total pengeluaran anggaran Rusia. Militernya mengonfirmasi penilaian tersebut dalam sebuah laporan yang menyatakan bahwa hampir separuh dari anggaran negara Rusia digunakan untuk perang. Berdasarkan jajak pendapat pusat Lavada yang telah disebutkan, 20% orang Rusia percaya protes bisa terjadi akibat turunnya standar hidup di Rusia. Pengeluaran militer yang berlebihan ini jadi alasan utama protes karena obsesi Putin pada perang yang mendorong Rusia ke jurang ekonomi. Namun, ada orang-orang yang telah angkat bicara soal ini, menambah suara-suara yang menyerukan agar Putin melakukan perubahan atau mundur dari jabatannya. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulina telah memperingatkan krisis ekonomi yang akan datang selama sekitar 1 tahun terakhir. Pada Forum Ekonomi Saint Petersburg tahun 2025, Nabiulina bersama yang lainnya memperingatkan bahwa ekonomi Rusia sedang menuju resesi. Hampir setahun kemudian, April 2026, dia menyatakan Rusia kekurangan 2,5 juta tenaga kerja, situasi yang belum pernah dia lihat dalam sejarah Rusia modern. Nabiulina memang tidak menuntut pengunduran diri Putin seperti Partai Komunis Rusia, tapi ia jelas menyebut kebijakan ekonomi Putin sebagai penyebab situasi Rusia. Apa yang dikatakan Nabiulina pada musim panas 2026? Ternyata tidak banyak yang dia katakan. Nabiulina absen di forum 2026 setelah setahun sebelumnya memperingatkan resesi dan hampir tidak muncul dalam beberapa minggu terakhir. Dia juga absen dalam pertemuan suku bunga dengan Putin dan para menterinya di awal Juni. Kremlin menyatakan dia cuti sakit. Ini adalah Rusia, dan Nabiulina telah menunjukkan adanya krisis ekonomi yang tidak ingin Putin ungkapkan. Apakah dia benar cuti sakit atau sengaja dijauhkan dari rapat penting yang seharusnya mengutamakan pendapatnya? Melihat negaranya runtuh dan popularitas serta tingkat kepercayaan terhadapnya anjlok, Putin berusaha menyembunyikan kondisi Rusia dari rakyat. Namun dia harus menerima kenyataan. Menurut laporan UNN 11 Juni, studi menunjukkan cadangan keuangan Rusia hampir habis. Cadangan itu turun menjadi 1,8% dari produk domestik bruto negara karena pendapatan energi menurun sebesar 45% dari tahun ke tahun. Peringatan Nabiulina soal kekurangan tenaga kerja menunjukkan ekonomi Rusia sudah sampai batas produksi dan produksinya lebih banyak untuk perang, bukan rakyat. Jajak pendapat lain, kali ini oleh Nest Center, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Rusia yang buruk menjadi pendorong ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Jajak pendapat itu menyebut hanya 15% warga Rusia yang menilai positif kebijakan ekonomi Putin, sedangkan sepertiga lainnya berpandangan negatif. Ada tanda-tanda kemarahan dari jajak pendapat, tapi Putin tetap teguh. Dia keras kepala ingin merebut Ukraina hingga menyeret Rusia ke jurang kehancuran. Ribuan orang meninggal setiap bulan. Semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk mempertahankan invasi tersebut. Putin justru menandatangani dekret menambah jumlah tentara Rusia yang memperbesar masalah ini. Markayev benar. Rusia berada di ambang ledakan sosial. Tapi Putin yang bodoh belum sadar. Dia membatasi dan menyangkal, tetap fokus pada Ukraina meskipun lonceng peringatan sudah berbunyi dan peringatan keras sudah terdengar. Rusia berada di ambang kehancuran dan Putinlah yang memimpinnya. Putin mungkin menjadi pihak yang menghancurkan Rusia dan ambisinya di Ukraina. Namun Ukraina tak perlu banyak bantuan untuk memperlihatkan pada Rusia buruknya keputusan invasi Putin. Kurang dari setahun, taktik baru Ukraina yang brilian telah menewaskan lebih dari 100.000 tentara Rusia. Itulah hal yang membuat Putin tidak bisa tidur di malam hari.
Dan itulah alasan mengapa dia membiarkan negaranya hancur sementara dia mengerahkan seluruh usahanya ke Ukraina. Cari tahu lebih lanjut di video kami. Dan jangan lupa berlangganan The Military Show jika Anda ingin melihat lebih banyak analisis kami tentang banyak kegagalan Putin dan kemarahan yang timbul di dalam Rusia. Dan terima kasih telah menonton.